Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah ba'da amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita siang hari ini sehingga kita bisa menunaikan ibadah. Kemudian kita juga bisa beraktivitas harian kita. Ini kalau bukan karena izin Allah maka tidak bisa. Maka jadikan semua nomor satu dalam kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan yang lain. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita besok di hari kiamat dikumpulkan dengan beliau karena kecintaan kita kepada beliau, dan bukti kecintaan kepada beliau adalah dengan banyak berselawat kepada beliau. Nabi mengatakan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyarah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an kita tahu ada satu surat namanya surat keluarga, yaitu surat Ali Imran. Kenapa disebut di situ kenapa ada nama surat Ali Imran? Ya, karena keutamaan keluarga Imran. Kalau tidak ada keutamaan tentu tidak Allah masukkan. Karena dalam Quran itu sesuatu kalau disebutkan antara dua, antara kemuliaan yang luar biasa atau kehinaan yang luar biasa. Kalau sekedar nama Fir'aun pun dalam Quran disebut juga, tapi Allah ini menghinakan. Kalau disebut kemuliaan Allah sebut juga, misalnya secara bulan yang paling mulia bulan Ramadan, Allah sebut bulan Ramadan. Keluarga yang mulia, keluarga Imran disebut pula dalam Al-Quran dan menjadi nama surat dalam Al-Quran. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam. Allah memilih Nabi Nuh. Nabi Adam manusia pertama, Nabi Nuh rasul pertama, wa ala Ibrahim, Allah pilih keluarga Nabi Ibrahim karena dia anak-anaknya semua nabi, dan Nabi Ibrahim bukan nabi saja, dia juga rasul dan juga rasul ulul azmi, dan dia khalilani, dua yang paling dekat dengan Allah. Dan Allah katakan wa ala Imran 'alal alamin, dan keluarga Imran bagi semua alam. Imran bukan rasul, Imran bukan nabi, biasa saja. Tapi karena dia berhasil mendidik keluarganya, yaitu sang istri bernama Hanna, dan Hanna mengandung punya anak nanti namanya Maryam, dan Maryam nanti punya anak nama anaknya Isa bin Maryam, maka menjadilah keluarga yang ideal. Maka karena keluarga nama Imran disebutkan dalam Al-Quran, dan karena keluarganya yang luar biasa, maka naiklah derajatnya menjadi keluarga selevel disebutkan dengan keluarga para nabi, bahkan mengalahkan keluarga dua nabi, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kaum muslimin yang dimuliakan, keluarga. Kemudian ada juga seorang sahabat namanya Zaid, disebutkan dalam Quran secara langsung. Kita tahu siapa sahabat yang mulia. Sahabat yang paling mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tapi tidak disebutkan namanya secara langsung dalam Al-Quran. Kita tahu bagaimana hebatnya iman Umar bin Khattab, tapi tidak disebutkan namanya langsung dalam Al-Quran. Tapi ada seorang sahabat, dia anak angkat Nabi, bernama Zaid bin Harisah, disebutkan namanya dalam Quran. Falamma qadha Zaidun, Zaid. Kenapa? Karena perceraiannya dengan Zainab binti Jahas setelah setahun menikah sehingga mereka bercerai. Akhirnya disebut namanya dalam Quran karena keluarga. Jadi persoalan keluarga serius dalam Islam. Makanya lagunya harta yang paling berharga adalah keluarga. Tapi kita tidak pernah belajar tentang keluarga. Kecerdasan kita selama ini habis untuk belajar tentang karir. Padahal karir tidak lebih hebat daripada keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga, bukan karir. Jangan gara-gara mengejar karir mengorbankan keluarga. Tapi bagaimana lagi? Karena kita tidak pernah belajar tentang keluarga, lebih banyak belajar karir, sekolah S1, S2, S3, semua kecerdasan habis untuk mengejar karir. Tapi banyak yang menggadaikan mengorbankan keluarga, rugi. Makanya Nabi mengatakan, khairukum khairukum li ahlihi
wa ana khairul ahli. Sebaik-baik orang, orang yang paling baik kepada keluarganya. Orang yang paling baik, orang yang paling baik kepada istrinya, bukan orang lain. Banyak orang kerja di kantor, ketika datang pelanggan, datang orang yang ingin kerjasama, dia senyumnya luar biasa. Tapi ketika dia pulang ke rumah, marah kepada istri dan anaknya. Ini orang nggak baik. Banyak sekarang nih musim caleg, ya kan? Nampaknya sepertinya luar biasa baik orangnya. Tanya sama istrinya, baik apa tidak? Karena orang biar tahu dia baik atau tidak, tanyakan sama orang terdekat. Orang terdekat siapa? Istrinya dan anaknya. Makanya kata Umar bin Khattab, kalau orang mau tahu tipe seseorang, maka ajak 3. 1, coba bersafar dengan dia 3 hari. 3 hari dalam safar perjalanan. Biasanya safar itu mengeluarkan tipe kepribadian, karena safar susah. Karena safar bagian dari azab, kata Nabi SAW. Kemudian coba tinggal dengan dia, mabit dengan dia, paling tidak 3 hari, tahu pula gimana tipe dia. Kemudian coba tes transaksi keuangan, dia jujur, berbohong atau bagaimana. Kadang ada orang gayanya tidak tanggung, mantap, ustadz bahkan. Tapi kalau udah dites dengan duit, hilang dia, tidak pernah jumpa. Kalau kau berutang, nggak pernah dibayarnya lagi. Maka orang itu akan nampak kejujurannya dengan duit. Jemaah yang dimuliakan, nah itu 3 ini, itu ada dalam keluarga. Makanya keluarga itu membongkar sifat kepribadian seseorang. Berapa banyak orang sebelum menikah sepertinya sempurna, tapi setelah menikah kecewa luar biasa. Karena keluarga, lagi-lagi keluarga. Maka alangkah baiknya ada S1 ibu solehah, S1 ayah soleh. Tapi pemerintah sampai hari ini belum sampai ke situ gambarannya. Bagaimanapun kita membangun sekolah mantap-mantap, kita didik anak-anak, tapi kalau di rumah tidak baik, anak tidak akan jadi. Kan banyak anaknya udah mantap, hafaz sekian juz segala macam, tapi di rumah tidak diperhatikan, sama saja. Maka guru yang terbaik orang tua, sekolah yang terbaik rumah, bukan sekolah. Makanya ada seorang pakar pendidikan Islam, dia mengatakan apa? Sekarang ini ada keanehan. Di saat mereka menjadikan sekolah, harusnya sekolah itu adalah rumah. Jadi sekolah yang terbaik adalah di rumah. Maka kaum muslimin, kita harus memperbaiki keluarga-keluarga kita. Dengan apa? Ilmu. Makanya harus belajar. Ketika seorang istri belajar agama, suaminya enggak, belum tentu bisa. Kenapa? Karena suami tidak mendukung. Ada yang begitu tuh. Udah bagus istrinya, dididik, dikasih tausiah sama ustadz. Bahkan ada di satu sekolah, semua guru harus jilbab besar, semua guru akhlaknya baik. Tapi akhirnya dibuatlah pengajian guru sama kepala sekolah, pihak yayasan. Udah bagus, guru yang dididik, dibuat tausiah, dia adalah istri-istrinya, yaitu guru yang perempuan. Ketika pulang ke rumah, rusak lagi. Kenapa? Suami tidak mendukung. Maka kaum muslimin, suami istri harus betul-betul menyadari bagaimana pentingnya peran keluarga dalam pendidikan, dalam masyarakat, dalam bernegara. Makanya dalam Quran, makanya dalam hadis, dalam Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Orang tua wajib menjaga anak jangan sampai masuk api neraka. Dalam hadis Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak lahir ke muka bumi, ke dunia semuanya baik, tidak ada yang melawan, tidak ada yang durhaka kepada Allah, tidak ada yang jahat mencarut. Yang membuat dia rusak orang tuanya. Orang tua yang bikin dia Yahudi, orang tua yang bikin dia Nasrani, orang tua yang bikin dia Majusi. Di sini kalimat, perhatikan Bapak Ibu, kalimat Nabi abawahu. Abawahu artinya kedua orang tua, tapi dari kalimat abun. Jadi abun artinya ayah. Jadi kewajiban mendidik anak, kepengasuhan anak nomor 1 ayah, bukan ibu. Karena kalimat Nabi abawahu. Tapi kalau berbakti itu lebih kepada ibu. Makanya kalimat Nabi bukan birrul abawain, tapi birrul walidain. Berbakti kepada orang tua, walidain, walidani, walidun lebih berat ke ibu. Jadi kalau berbakti disebut dengan birrul walidain. Berbakti kepada orang tua lebih berat kepada ibu. Makanya ketika seorang sahabat datang ke Nabi lantas bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Ya Rasul, siapa orang yang saya lebih layak berbuat baik pertama kali kepadanya? Ibumu, 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 baru ayahmu.
Makanya ada penelitian Bapak Ibu, ternyata energi kekuatan seorang anak laki-laki itu 75% dari ibunya, 25% dari ayahnya. Maka kalau seorang ibu sedih sekali, maka anak laki-lakinya sedih 3 kali. Kalau seorang ibu bahagia sekali, maka anak laki-lakinya bahagia 3 kali. Makanya dalam Islam ketika seorang laki-laki sudah menikah, maka tetap nomor 1 orang tuanya. Bukan berarti meremehkan hak atau kewajiban nafkah kepada istrinya. Karena istri dengan orang tua tidak boleh diadu-adu, mana yang lebih dulu. Itu nggak layak untuk ditanyakan. Jadi kalau seorang laki-laki dia sudah menikah, dia ingin bahagia, maka sering-sering bahagiakan ibunya. Kalau ibunya bahagia sekali, dia akan bahagia 3 kali. Kalau ternyata ibunya sedih sekali, anak laki-lakinya sedih 3 kali. Itu menurut penelitian. Ternyata kalau dicocokkan dengan hadis Nabi, cocok. Kata Nabi, ibumu, kan 75 berarti. Baru ayah, berarti 25. Maka jamaah yang dimuliakan, kalau kita kaji lebih dalam, kita makin luar biasa bagaimana Allah menjelaskan dalam Quran seorang anak komunikasi dengan ayah, seorang anak komunikasi dengan ibu dan dengan keduanya. Kita dapat di dalam Quran komunikasi anak dengan ayah ada 14 keterangan. Komunikasi anak dengan ibu ada 2 keterangan, komunikasi anak dengan keduanya ada 1. Jadi ada 17 keterangan dalam Quran di mana anak komunikasi dengan orang tua, dengan ayah 14, dengan ibu 2, dengan keduanya 1, 17. Allah membahasakan dalam Quran ketika anak komunikasi sama ayah tidak ada pakai abi, semuanya pakai abati. Apa Allah katakan? Misalnya Nabi Ismail komunikasi sama ayahnya Ibrahim, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabir. Abati. Ketika Nabi Yusuf dengan ayahnya Yakub, ya abati ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Abati, tidak ada abi. Tapi kan kita paham selama ini abi. Apa beda abi dengan abati? Kata ulama, kalau abi itu panggilan kepada ayah yang kelihatan. Tapi kalau abati panggilan kepada ayah yang tidak kelihatan. Abati panggilan kepada ayah nida lil ghaib yang tidak kelihatan. Ternyata ayah-ayah zaman dulu memang mereka jarang nampak. Misalnya Nabi Ibrahim aja, itu ketika dia lama nggak punya anak, setelah dia punya anak, Allah perintahkan pindahkan ke Mekah. Habis itu dia pulang lagi ke Palestina. 4 kali dia jumpa sama anaknya Ismail. Yang keempat kalinya dibawanya pula parang lagi. Tapi anaknya rindu dengan dia, anaknya taat dengan dia, meskipun mau disembelih karena perintah Allah. Jadi ada pesan dari Allah bahwa ayah itu dirindukan sama anaknya. Tapi Ustadz, karena katanya anak ketika manggil ayah dalam Quran abati, itu ayah tidak kelihatan. Kalau kita lihat dalam Quran teksnya, itu ketika Nabi Ismail ngomong sama ayahnya Ibrahim, atau Nabi Yusuf ngomong sama ayahnya Yakub, itu di depan mata, kelihatan. Maknanya bagaimana? Maknanya meskipun ayahnya kelihatan setiap hari, tapi tetap rindu seolah-olah ayahnya jarang pulang. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu diteliti kenapa anak perempuan, anak SMP, itu SMA, suka kali dia sama laki-laki lain. Intinya yang lawan jenis lah ya. Akhirnya dia pacaran dan kadang hamil gitu kan. Banyak sekarang nih di satu provinsi di Indonesia kita tercinta ini, itu ada anak SMP rame-rame ratusan, mereka datang ke KUA untuk cepat dinikahkan dini, cepat nikah dini karena udah hamil semua. Luar biasa. Ini sekarang ini parah luar biasa, darurat zina di mana-mana. Tapi orang tua pura-pura tidak paham aja. Zina di mana-mana sekarang. Dan lewat pacaran, makanya pacaran hukumnya haram. Diteliti kalau ada anak perempuan, dia mudah suka dengan laki-laki lain, sehingga dia jatuh cinta dengan laki-laki itu, ini menandakan anak perempuannya jarang dekat sama ayah. Makanya dia mudah suka sama laki-laki lain. Karena anak perempuan kita, cinta pertamanya ayahnya. Begitu juga anak laki-laki. Kalau anak laki-laki dia tuh akan mudah jatuh ke LGBT gay. Itu setelah diteliti 70% kalau tidak salah, itu jarang dekat sama ayah. Makanya ayah-ayah ini masalah dia nih. Tidak dekat dia sama anaknya. Cuman ibu aja terus, sama ibu aja terus, sama ibu aja terus. Akhirnya jadi bencong. Akhirnya jatuh ke LGBT. Anak perempuan diperkosa, dizinai sama orang lain. Di Jakarta begitu. Ini kalau saya lanjutkan ini sejam nih Bapak Ibu. Karena saya habis ngisi ini kemarin, parenting.
tentang di mana anak tidak merindukan orang tua lagi hari ini. Maka ini kewajiban sang ayah. Makanya disebutkan al-ummahatu madrasatul ula. Ibu sekolah pertama bagi anak. Itu betul. Tapi kalimatnya tidak selesai. Wal abu diruha. Ayah kepala sekolah. Jadi hari ini anak-anak nih mereka lapar ayah. Mereka lapar ayah, kalimatnya kayak gitu. Jadi betapa anak hari ini kosong jiwa ayah mereka. Kalau mereka lapar terhadap makanan itu selesai. Tidak usah dibahas karena orang sekarang gendut-gendut dah. Tapi hari ini anak-anak ini lapar ayah. Dan besok di hari kiamat ayah-ayah banyak masuk neraka karena alasan sibuk bekerja tapi nggak membantu istri untuk mengasuh anaknya. Pekerjaan pokok seorang ayah ketika dia pulang ke rumah kembali dia mengasuh anaknya, itu pekerjaan pokoknya. Ketika dia keluar rumah bekerja itu sebenarnya sambilan. Ketika dia pulang ke rumah anaknya bilang ayah, ayah, itu wajib. Dan itulah pekerjaan pokok. Tapi banyak ayah tidak mau. Sama ibu sana, sama ibu. Ayah lagi capek. Ini salah ayah yang begini-begini. Makanya akhirnya anak-anaknya rusak. Dan hari ini perceraian di Indonesia jumlahnya 516.000 kasus. 516.000 kasus per tahun perceraian. 75% yang minta cerai adalah istri. Kenapa? Stres di rumah, ngurus anak, ditambah suami. Dia sibuk sama kawan-kawannya, dekat sama kawannya, tapi dia nggak dekat dengan istrinya dan anak-anaknya. Maka banyak besok di hari kiamat mungkin ayah-ayah Allah masukkan ke neraka karena dia tidak bertanggung jawab dengan anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.